السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. Alhamdulillah, hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah, insyaallah, di majlis yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya hari Senin, dan hari Senin adalah jadwalnya kita sama-sama belajar tentang masailus shalah atau fadilatus shalah, tentang masailnya salat atau fadilah salat. Karena ustadz yang bersangkutan masih dalam ibadah khalwat, maka sementara Ang Didi dulu yang ngisi. Ya. Alhamdulillah, sekarang bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi, kurang dari sepekan, kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah, bulan haji. Dan sebagian saudara kita, terkhusus di Sukaslamet, hari ini yang hendak melaksanakan ibadah haji, yang sudah terbang ataupun menunggu kloter yang selanjutnya, kita doakan supaya hajinya makbul, hajinya mabrur, hajinya diterima dan dipenuhi kebaikan. Mungkin kalau di Indon, ya, sebagian besar saudara kita melaksanakan ibadah haji itu, hajinya adalah haji tamattu'. Haji dibagi menjadi 3. Kita keluar tema sebentar, ya, karena kaitan tentang bulan haji. Ada haji ifrad, ada haji qiran, dan haji tamattu'. Biasanya saudara kita, ya, ini melaksanakan haji tamattu'. Kalau secara bahasa, tamattu itu haji bersenang-senang. Dan ini pun salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi biasanya saudara kita datang, ya, ke Masjidil Haram jauh sebelum bulan Dzulhijjah. Mereka melaksanakan ihram untuk umrah terlebih dahulu. Setelah ihram untuk umrah, ya, sampai dengan tahallul atau dipotong rambutnya, tapi rambutnya dipotong sedikit saja, ya, karena nanti penghabisannya itu nanti di haji, di ihram hajinya. Wa yazkurni, pernah ihram umrah. Allah, semoga kita juga dapat tercapai. Kita doakan, ya. Enggak ada yang mustahil. Idza aradallahu fayaqulu lahu kun fayakun. Meskipun logikanya daftar sekarang 20 tahun lagi baru berangkat, tapi bagi Allah enggak ada yang mustahil, ya. Bisa jadi ada nih Eko berangkat bersama dagangannya naik motor, subhanallah.
gak apa-apa ya. Yang penting lolos dari perbatasan negaranya, punya paspor. Begitu. Ya, biasanya saudara kita ini melaksanakan haji tamattu'. Jadi ihram untuk umroh terlebih dahulu ya, sampai menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi haji itu, ihram untuk haji itu sebenarnya singkat saja. Dari tanggal 8 sampai kiranya tanggal 14 Dzulhijjah, ibadahnya singkat saja. Ya. Tapi karena dan lainnya, sehingga standarnya saudara kita berangkat itu 40 hari ya. Itu karena dan lainnya. Maka kita doakan pada intinya saudara kita yang hari ini melaksanakan ibadah haji ya, semuanya makbul, mabrur, dan kembali dalam keadaan sehat, selamat. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke tema, yakni kaitan tentang salat. Salat adalah salah satu rukun Islam setelah bersyahadat. Artinya perkara salat adalah perkara wajib. Wajib artinya tidak boleh ditinggal, mesti dilaksanakan. Terkhusus salat 5 waktu. Kalau kita meninggalkan salat alias salat 5 waktu, itu berarti kita dalam keadaan berdosa. Dan dosanya bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Meninggalkan salat adalah dosa besar secara sengaja. Bahkan kalau ada saudara kita yang meyakini di dalam hatinya perkara salat 5 waktu itu bukan wajib, maka dia sudah naudzubillah murtad. Man taraka shalah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, dalam kaidah ilmu fikih, meskipun tidak keluar dari agama Islam, maka lambat laun hatinya akan dipenuhi dengan kekufuran. Secara fadilah, barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah melakukan dosa besar. Maka tanamkan dalam hati, pertama, salat 5 waktu itu hukumnya wajib, kudu, mesti. Ibarat hidup itu wajib punya nafas. Kalau enggak ada nafasnya, mati. Kalau kalian pingsan, kemungkinan para medis itu memeriksa 2 hal. Yang pertama, nafas. Yang kedua, detak nadi yang bersambung ke jantung. Kalau enggak ada nafasnya, maka demikianlah dengan agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama. Maka untuk menghidupkan ketauhidan yang ada di dalam hati kita, keimanan yang ada di dalam hati kita, mesti diaplikasikan dengan salat 5 waktu, mesti. Rasulullah SAW bersabda, wa'muruhum abna'ukum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Minimal kita memerintahkan anak kita untuk sholat alias sholat 5 waktu, minimal
tatkala umur 7 tahun minimal. Mulai dari dini bagus, tapi tatkala dia menginjak umur 7 tahun mesti wajib memerintahkan anak kita untuk sholat. Kalau umur 10 tahun dia tidak mau melaksanakan sholat, kata Nabi, wadrib, dipukul tidak apa-apa, sebagai suatu peringatan, sebagai suatu pelajaran kalau meninggalkan sholat adalah perkara besar dan akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipukul. Maka sunnah di dalam rumah itu ada pemukul atau rotan kecil yang gedenya itu sepenudu, nggak usah besar-besar. Taruh itu di dinding, gantungkan biar dilihat oleh anak dan istri kita. Yang ninggalin sholat siap dipukul. Dipukul apanya? Dicolok matanya? Enggak, jangan terlalu sadis. Dipukul bagian-bagian yang tidak menimbulkan sakit yang berkelanjutan, seperti di telapak tangan, telapak kaki, ya, pukul. Dan pukulnya enggak boleh dengan nafsu juga. Bismillah, memukul untuk menegakkan perintah Allah sambil senyum mukulnya, bisa enggak? Bismillah ya namanya. Siraku ninggalakan sholat itu perintah Allah, maka bapak ini menghukum kamu karena Allah memerintahkan bapak untuk menghukum kamu karena meninggalkan sholat. Angkat kakinya, mana telapak kakinya, bismillah. Jangan terlalu keras, kita kirakan supaya dia itu jerak daripada meninggalkan sholat. Istri kita pun demikian, diperintahkan sholat sekali nggak mau, 2 kali tetap nggak mau, 3 kali masih angger nggak mau ambil rotannya. Ya Khumairah, istriku tersayang, abang sayang kamu. Sayangnya abang bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau kamu tidak salat, maka kamu masuk neraka, abang masuk surga. Akhirnya kita berpisah. Maka karena Allah abang memukul kamu, angkat kakinya, bismillah, sambil nyengir, suaminya yang nggak sholat. Allah, jangan sampai suami tidak sholat. Kalau suami sudah tidak sholat, maka ia akan kehilangan wibawa imam sebagai rumah tangga, ya, wibawa nahkoda dalam perahu penumpangnya. Jangan sampai suami tidak sholat. Awal pertama kali kerusakan, kehancuran rumah tangga adalah imamnya tidak melaksanakan perintah Allah. Gimana kalau suaminya nggak sholat? Sholat, masa mau dipukul istri? Malu kan? Pukul sendiri. Ya, jangan. Sunnah ya, ambil rotan. Jangan terlalu besar juga. Ya. Jadi perkara sholat adalah perkara besar. Jangan disepelekan. Sebisa dan sekuat mungkin kita melaksanakan perintah Allah. Ihfadillahi yahfadka, ihfadillahi tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah ini hampir 90% maknanya adalah jagalah sholat. Sholat 5 waktu, sholat perkara wajib, maka niscaya Allah akan menjagamu. Hari ini kehidupan kita kok serasa nggak dijaga Allah, karena kemungkinan kita tidak menjaga sholat. Maka tanamkan dalam hati sekali lagi, perkara sholat 5 waktu adalah sholat wajib. Hukumnya harus, nggak pandang kaya miskin,
nggak pandang ganteng, jelek, bahkan nggak pandang sakit dan sehat. Allah. Ya. Hari ini ada di antara kita mungkin yang kelihatan berwibawa, omongannya didengar, tapi dia nggak salat. Dia nggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, ya. Jadi tanamkan betul-betul perkara salat 5 waktu adalah perkara wajib. Kemudian kemarin kita membahas tentang salatul jamaah, tentang salat jamaah. Salat jamaah untuk 5 waktu hukumnya sunnah muakkad dalam kaul Imam Syafi'i. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib. Imam Nawawi, pengikut mazhab Imam Syafi'i, mengatakan wajib kifayah. Artinya apa? Dalam makna lain, kalau seandainya satu desa tidak melaksanakan sholat jamaah, maksudnya jamaah sholat wajib, maka satu desa semuanya berdosa. Di luar daripada ikhtilaf ini, yang paling minimal adalah sholat jamaah terkhusus untuk laki-laki. Sholat jamaah, sholat wajib 5 waktu dilaksanakan secara berjamaah minimal apa minimal tuh? Minimal hukumnya sunnah muakkad, artinya amat-amat dianjurkan. Maka sebisa mungkin kita melaksanakan sholat wajib itu secara berjamaah sebisa mungkin. Adapun kalau ada saudara kita, ya, yang pekerjaannya petani, ya, yang waktu sholatnya tidak bisa berjamaah di masjid, membangun jamaah di sawah, tidak apa-apa. Allah, kalau bisa. Subhanallah, Allahu Akbar, ya. Ada enggak yang kayak gitu? Rombongan derep jamaah, subhanallah. Rombongan gerabagan jamaah, Allah. Rombongan tebasan jamaah. Jamaah tidak mesti di masjid. Kalau kita jauh dari masjid, ada di tengah-tengah hutan, Rasulullah SAW bersabda dalam mafhumnya, sholat 2 orang lebih baik daripada sholat 1 orang. Sholat 2 orang lebih baik daripada sholat satu orang. Sholat 3 orang lebih baik daripada sholat dua orang. Sholat 4 orang lebih baik daripada sholat 3 orang, dan seterusnya. Maka buat rombongan, ya. Kita itu kuat itu karena bersatu. Maka inilah gunanya ukhuwah, saling berteman karena Allah. Gak bisa jamaah di masjid lagi di perjalanan, misalnya perjalanan yang bukan dalam kaitannya hal safar, ya, jaraknya masih ada di sawah, maka belum ada kan di sini rombongan gerabagan jemaah. Subhanallah. Bisa nggak begitu? Tidak ada yang mustahil. Bukannya nggak bisa, tidak ada yang mustahil. Pahala mereka sholat berjamaah di sawah, di hutan, itu lebih besar daripada pahala kita di masjid, karena usaha mereka untuk mendirikan jamaah, pengorbanannya lebih besar. Bisa nggak gitu? Allah, ya, kita berdoa pada Allah supaya diberikan kekuatan iman dan kekuatan untuk mengamalkan iman.
Itu yang penting. Ya. Subhanallah, kalau ada yang begitu. Allahu Akbar. Allah, ya. Hebat. Maka jamaah, karena yang namanya serigala itu biasanya fitrahnya mereka akan memangsa domba yang sendiri, akan memaksa domba yang nggak bergabung dengan rombongannya, tapi rombongan yang baik, ya, rombongan yang baik. Ya. Sekarang kebalikannya, kita berkumpul di satu tempat, tapi kebanyakan orang nggak baik, maka kita ikut rombongan yang nggak baik nggak? Ya jangan ikut, ya. Sendiri. Apa ayatnya? Kalian itu nggak pernah sendiri. Jikalau kalian berkumpul dalam satu tempat dan kalian istiqomah taat, sedangkan kebanyakan orang tidak taat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan langsung menemani dia. Ya. Maka maksudnya berkumpul dengan rombongan itu rombongan yang baik. Ya. Seperti itu. Maka jamaah itu amat-amat penting, bukan penting lagi, amat-amat penting. Berjamaah. Ya. Karena dengan jamaah kita akan belajar cara bagaimana bersosialisasi dengan baik, berkata-kata dengan baik, berperilaku dengan baik. Karena berjamaah kita akan belajar bagaimana cara ikram, cara memuliakan saudara-saudara kita dengan baik. Karena dengan berjamaah hidup kita dibimbing oleh Allah supaya kita ini tidak egois. Maka jamaah. Kemarin kita kembali lagi ke masail, ya. Innal imam ju'ila liyutamma bihi. Sungguhnya imam dijadikan ketika berjamaah untuk diikuti. Maka selagi imam itu bacaannya baik, ya, tuma'ninahnya terjaga, kemudian imam itu tidak menghidupkan salah satu sunnah dalam sholat, baik itu sunnah hayat maupun sunnah ab'ad. Sunnah hayat itu diantaranya mengangkat tangan ketika takbir, ya. Sunnah hayat itu kalau ditinggalkan maka tidak dianjurkan sujud sahwi, ya. Kita rujukannya semuanya dari kitab mazhab Imam Syafi'i, baik dari yang terendah, ya, Fathul Qari, Safinatun Najah, kemudian Fathul Mu'in, kemudian I'anatul Talibin, dan seterusnya naik Fathul Bari, ya, dan seterusnya kitab-kitab hadisnya Arba'in Nawawi, ya, Ibanatul Ahkam, Sahih Bukhari, ya. Karena di masyarakat kita ini disuka selamat, ya, bermadhab Imam Syafi'i, meskipun mereka tidak sadar kalau mereka bermadhab Imam Syafi'i kebanyakan, ya. Maka sampai mana tadi? Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk mengikuti. Kalau imam itu bacaannya baik, ya, memenuhi hak-hak bacaan dalam surat Al-Fatihah yang menjadi salah satu rukun dalam salat, ya. Kemudian imam itu tidak melaksanakan sunnah hayat, ya, maka kita tetap mengikuti imam, ya. Karena sunnah hayat adalah perkara sunnah yang kalau ditinggalkan dalam sholat ini, ya, tidak dianjurkan untuk sujud syahwi, seperti bertakbir,
ya, ketika perpindahan dari rukun intiqal, ya, rukun perpindahan gerakan, ya, Allahu Akbar. Ini sunnah hayat. Dari ruku diangkat lagi tangannya, Allahu Akbar, ya. Suatu ketika nggak pakai imamnya, ya, maka enggak apa-apa, sah. Kita tetap ikuti imam itu, jangan mufaroqah. Apa mufaroqah? Keluar dari imam. Mufaroqah dibolehkan dalam kitab Fathul Mu'in, ya. Itu kalau seandainya imam itu sudah benar-benar amburadul dalam melaksanakan rukun-rukun salat. Bacaan Al-Fatihahnya yang tadinya ha dirubah jadi kha sehingga merubah makna dan lain sebagainya, ya. Maka pada waktu itu mufaroqah menurut para alim ulama ahlul fikih silahkan dibolehkan, ya. Tapi kita tetap berhusnudzon, ya. Tidak boleh langsung ambil satu kesimpulan kalau imam itu nggak bisa. Jangan seperti itu. Ang Didi pernah bilang, ya, ada sebagian saudara-saudara kita ini yang mengeluarkan makhraj huruf, tempat keluarnya huruf dari mulut karena keadaan mulut yang sudah tua, ya, atau karena ada penyakit di bagian mulut, ya, sampai ke tenggorokan sehingga sulit untuk mengeluarkan salah satu huruf, sehingga tatkala dia ingin mengucapkan ain tiba-tiba yang keluar adalah ha, ya. Maka ini perkara yang bukan atas kesengajaan dia. Kita perlu berhusnudzon, ya. Kecuali dia masih muda, sehat, ya, tiba-tiba baca Al-Fatihah, Allah, ha-nya diganti kha. Gak boleh suudzon lagi, bisa jadi dia lagi sakit dan terpaksa harus ngimami. Allah, ya. Maka kalau dalam prakteknya, perhatikan, ya, kalau dalam prakteknya nanti ilmu fikih, ya, meski kita sandingkan dengan kaidah usul fiqh, dengan kaidah ilmu akhlak, dengan kaidah tariqah dakwah, bagaimana cara menerapkan. Tidak sekonyong-konyong nanti saudara kita ini salah, enggak kayak gitu. Nanti akan menimbulkan perpecahan. Karena kalau dalam kaidah usul fiqh, meninggalkan satu kebaikan, ya, meninggalkan kebaikan untuk menghindari mudarat itu lebih diutamakan. Artinya apa? Artinya kita jangan menjudge semena-mena kalau saudara kita itu salah, enggak, ya. Jangan menjudge, menghakimi semena-mena, tapi tabayyun, ngobrol, ya, dan lain sebagainya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah saudara-saudara kita dengan hikmah. Maka sholat jamaah, ya, mungkin ada sebagian kita yang lupa tentang bagaimana cara sholat jamaah. Maka ini salah satu majlis yang mana bertujuannya tadi supaya kita mengingat kembali tentang pelajaran-pelajaran dulu yang mungkin di pesantren, ya, yang mungkin nggak duduk di bangku pesantren, ada di bangku madrasah. Kalau jamaah, ya, usahakan nanti softnya diisi. Kalau bisa jangan sampai ada yang bolong, jangan colong-colongan, ya, jangan sesuka hati, karena kita akan menghadap Allah. Maka menghadap Allah, ya, dengan hati yang siap diaplikasikan dengan raga yang siap, zahirnya siap, batinnya siap. Bukan hanya batinnya doang yang siap, tapi zahirnya soft di depan masih kosong, dia milih di belakang di sana. Jangan. Zahir dan batin.
Jadi softnya diisi, ya, dirapatkan, ya. Minimal satu baris itu keisi, semua usahakan tidak ada celah. Syukur-syukur nggak ada celah, ya. Kalau ada celah kecil-kecil wajar, ya, seperti itu. Dan orang sholat jamaah itu makmum wajib niatnya itu menjadi makmum, ya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, disunnahkan sebelum takbiratul ihram, ya, melafadzkan niat sebagaimana ijtihad para alim ulama, sholli fardal maghribi 3 rakaat makmuman. Makmum tatkala menjadi makmum, maka kata makmum atau niat ia ingin menjadi makmum hukumnya wajib, ya. Jangan dia sholatnya makmum, niatnya plin-plan. Plin-plan tuh di mana? Nggak ada imam, nggak ada makmum. Kalau dia sholatnya niat jadi imam, apalagi nih? Udah tahu dia mau jamaah, sholatnya jadi niatnya imam, ya. Awas, niat jadi makmumnya wajib bagi makmum, ya. Dan makmum, misal biasanya sholat maghrib ini Ang Didi yang imamin, tiba-tiba Ang Deni, karena biasanya Ang Didi yang imamin, disebut nama imamnya. Saya niat sholat jamaah maghrib secara makmum, imamnya Ang Didi, 3 rakaat lillahi ta'ala, boleh. Tapi kalau imamnya bukan Ang Didi, tiba-tiba nengok orang lain, maka sholatnya enggak sah. Maka cukup sebagai pengaman sampai kepada makmum saja, enggak usah disebutin namanya, ya. Nama imamnya Ang Didi, imamnya siapa aja, dah pokoknya kita ngikut yang di depan. Nah, ya. Tapi perkara niat, ya, semua ulama sepakat innamal a'malu bin niat. Ulama sepakat perkara niat itu ada di dalam hati, ya. Dan kalau dalam sholat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Niat ada di dalam hati. Makanya ada saudara kita yang dari kalangan Muhammadiyah enggak mengucapkan lafaz usolli fardhu, enggak apa-apa, ya, itu bagian daripada ikhtilaf, karena niat ada di dalam hati. Kalian yang bermadhab Imam Syafi'i yang mengikuti kitab-kitabnya Safinatun Najah, Fathul Qarib, ijtihad ulama tadi, lafaz niatnya, ya, diucapkan sebelum takbiratul ihram, enggak apa-apa. Bahkan mahbub di kalangan madhab Imam Syafi'i, ya. Tapi ingat, setelah kalian melafadzkannya, usolli fardal maghribi 3 rakaat mustaqbilal kiblati adaan ma'muman, maka niatnya itu mesti diketukan lagi tatkala takbiratul ihram. Ini yang kadang-kadang sering kelupaan. Makanya mungkin ada saudara kita, ini variasi, ya, variasi ikhtilaf. Ada saudara kita yang Allahu Akbarnya takbiratul ihramnya lama banget. Kalian pernah lihat enggak? Itu karena berusaha untuk mengetukan niat dalam hati, ya. Ada saudara kita yang begitu? Ada. Itu karena bagian daripada ikhtilaf. Enggak apa-apa, itu variasi ikhtilaf. Allah, dalam hatinya itu saya berniat sholat maghrib, Allahu Akbar, segitu sulitnya, ya. Tapi ada saudara kita yang terketuk saja langsung Allahu Akbar, ya. 3 variasi itu ikhtilaf dan sah, ya. Maka jangan berantem karena hal tersebut. Yang terpenting kita saling menghargai dan usahakan ibadah kita jangan mengganggu orang lain, ya. Karena Rasulullah pernah menegur salah satu sahabat yang membaca Al-Quran terlalu nyaring di dalam masjid.
karena ada beberapa sahabat lain yang sedang melaksanakan salat. Intinya apa? Bukan Rasulullah melarang bacaan nyaringnya, bukan, tapi sebatas mana ibadah kita ini ya tidak mengganggu orang lain. Zikir secara sir sunnah, zikir secara jahar pernah dilakukan Rasulullah sehingga sahabat pun mendengar ya. Jadi ilat secara hukumnya yakni mengganggu saudara kita atau tidak, ilat secara hukumnya seperti itu ya. Maka tadi perkara niat, ketika takbiratul ihram Allahu akbar ya, ketukan itu dalam hati, bisalah Allah ya. Alhamdulillah. Sudah masuk waktu isya? Belum. Nah. Kemudian ya, sholat berjamaah tadi usahakan ya soft depannya diisi. Karena kita berkaitan tentang bulan Dzulhijjah juga ya. Ada amalan-amalan yang tanpa kita berhaji kita mendapatkan pahala haji. Bagi kita nih yang belum mampu secara materi ya, atau badannya kurang sehat, tapi kita dapat memperoleh fadilah daripada haji, ibadah haji ya. Di antaranya ya, kalau dalam kitab dulu ya, kitab-kitab dasar yang dipelajari di pesantren tuh ada ya, kitab akhlak tuh, apa tuh namanya, Akhlaqul Banin. Kalian pernah dengar? Kan di situ disempilin hadis-hadis ya. Di antara hadis yang dicantumkan di situ, barang siapa yang memandang wajah para alim ulama, wajah guru-guru kalian dengan pandangan cinta, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya haji mabrur. Barang siapa yang memandang orang tua kalian dengan pandangan penuh kasih sayang, akan mendapatkan pahala haji mabrur. Barang siapa yang istiqomah salat di paling soft yang terdepan, bukan berarti kalian tonjok-tonjokan nanti karena berebut soft yang di depan ya, tapi kenyataannya kan pada realnya jarang sekali nih orang yang mau sholat di soft yang terdepan ya. Kadang-kadang yang datangnya duluan aja pengennya di pojok. Sekarang berubah mindset kita, bisa sholat di soft yang terdepan karena salah satu fadilahnya tadi haji mabrur. Allah ya. Tapi usahakan ya mungkin kalau kelas-kelas Masjidil Haram ya, kelas-kelas Islamic Center yang di belakang imam itu mestinya yang faham nanti, karena khawatir imamnya ada hadas keluar, dia bisa menggantikan ya. Tapi kalau kelas-kelas kita ya suka selamat, ya udah nggak apa-apa, siapa saja imamnya, tahan kentut insyaallah. Allah ya. Fa idza kabbara fakabbaru, apabila imam bertakbir maka kalian bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbir, jangan kalian bertakbir sebagai makmum sedangkan imamnya belum bertakbir. Jangan imamnya belum ruku kalian udah ruku, jangan mendahului ya. Apalagi sampai 2 rukun fi'aliyah bisa batal sholatnya ya, 2 rukun perpindahan ya. Jadi itu bagian daripada salah satu masailus sholat. Kemudian dalam sholat jamaah ya, salah satu rukun sholat adalah membaca al-Fatihah. Kalau tidak membaca al-Fatihah maka la sholatalah, maka sholatnya itu tidak syah. Ini ikhtilaf di kalangan para alim ulama. Kita mazhab Asy-Syafi'i, baik sholatnya jahr maupun sir. Sholat jahr itu sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh.
maupun sir, maupun salat yang tidak imamnya mengucapkan Al-Fatihah secara lantang, ya, yakni salat zuhur dan asar, maka tetap membaca surat Al-Fatihah, ya, tetap dibaca surat Al-Fatihahnya. Makanya ada beberapa variasi, ada membaca surat Al-Fatihahnya setelah imam membaca satu ayat kemudian dia mengikuti satu ayat. Ini variasi yang pertama. Variasi yang kedua, dia mendengarkan bacaan imam terlebih dahulu surat Al-Fatihahnya. Dengerin. Setelah imam selesai surat Al-Fatihah dan mengucapkan amin, biasanya imam itu memberikan jeda diam. Kalau seandainya ada imam yang seperti itu, ya, setelah membaca Al-Fatihah imamnya memberikan jeda diam agak terlalu lama, itu bukan imamnya ngantuk, ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kitab dasar Safinatun Najah, itu memberikan peluang supaya makmumnya membaca surat Al-Fatihah. Tapi yang Didi jarang, ya, kadang-kadang aja ngamarin ini, ya. Tapi kalau suatu saat misalnya Didi imam selesai membaca surat Al-Fatihah, amin, diam sejenak, jangan disubhanallahin. Itu artinya memberikan peluang makmum supaya membaca surat Al-Fatihah, ya. Tapi kalau imamnya nggak seperti itu, nggak memberikan peluang waktu untuk membaca surat Al-Fatihah, maka tadi cara bacanya, setelah imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kalian ikut baca per ayat, ya. Nanti lihat bagaimana situasi kondisi imam. Meskipun ada ikhtilaf, Fatihahnya imam adalah Fatihahnya makmum, ya. Itu variasi ikhtilafnya. Tapi afdolnya kalian tetap membaca surat Al-Fatihah, baik salat jahar maupun salat sir. Kecuali kalian tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, gimana dong? Apa nggak usah salat? Yang bisa aja suruh di sholat, apalagi yang enggak bisa. Tapi dibarengi dengan belajar. Ada banyak, ya, tentang masail sholat jamaah. Bagaimana kalian nanti datang belakangan, kalian sendiri, nggak ada temen nih, nggak ada teman, paling belakang sendiri, nggak ada sambungan soft, bagaimana sikapnya nanti, dan bagaimana ikhtilaf para alim ulama. Bagaimana nanti kalau kita sholat Idul Adha, jamaahnya sampai keluar ke sana, nanti syarat memenuhi kewajiban jamaahnya seperti apa? Bagaimana nanti kita kalau sholat, Aisyah pernah sholat ngikut Nabi sedangkan Aisyah nggak keluar rumah karena rumah Nabi itu, ya, berdempetan atau menyambung, ya, dengan masjid. Maka ada banyak, ya, tentang kaitannya masail sholat jamaah. Kita nggak bisa bahas karena waktunya terlalu pendek. Usahakan istiqomah dalam belajar. Kita sama-sama belajar. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu isya? Sudah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.